Halo semuanya, selamat datang kembali. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan membahas spoiler lanjutan dari sebuah film animasi yang berjudul Legend of Martial Immortal. Baiklah, daripada kalian semua penasaran, mari kita mulai saja pembahasan spoiler lanjutan untuk episode kali ini. Tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita mulai videonya. Cerita ini berlanjut, kita diperlihatkan tetua sekte Dulong yang mengabarkan pada sang master bahwa ternyata immortal kerajaan Nanzhao adalah Ye Chen. Master Dulong tentu sangat terkejut mendengar berita itu. Namun tetua tersebut menjelaskan jika saat ini Ye Chen mengidap penyakit yang aneh. Kemudian datang seorang patriark yang berkata bahwa sebaiknya kita tak perlu khawatir, karena saat ini Ye Chen sedang tak sadarkan diri, sehingga kita hanya perlu mengendalikan Ruyan saja. Tetapi Master Dulong menjawab, bukankah lebih baik kita laporkan masalah ini pada keluarga roh darah? Patriark itu pun setuju dan segera pergi untuk melaporkan masalah tersebut. Sesampainya di sana terlihat leluhur roh darah yang sangat terkejut mendengar kabar itu. Dirinya juga tak percaya bagaimana bisa Ye Chen tetap hidup setelah menyelam di Wudaze. Bahkan ia menegaskan agar Patriark Dulong jangan berbohong kepadanya. Patriark Dulong menjawab bahwa diriku mengatakan hal yang benar, karena Ye Chen saja bisa keluar dari gurun terlarang beberapa tahun yang lalu. Jadi itu berarti dia juga tahu cara bertahan hidup saat dirinya berada di Wudaze. 还有这等怪事，还是上报血灵世家为妙。还用得着怕他？他如何能活着出来？我有急事要找血灵老祖。 Lalu seorang tetua roh darah mengatakan jika kita harus mencari tahu kebenaran tentang berita ini. Dan aku juga akan segera mengabarkan pada istana haus darah beserta keluarga besar. Leluhur tersebut menjawab bahwa tanyakan juga pada mereka apa yang seharusnya kita lakukan. Dirinya juga berkata jika dahulu kita memang tak berhasil menangkap Ye Chen, tapi dengan keadaannya saat ini kita hanya perlu mengendalikan Ruyan agar bisa menaklukkannya. Sedangkan di istana Nanzhao terlihat Ye Chen yang merasa hal buruk akan terjadi. Ye Chen kemudian bertanya mengapa Tuan Putri membangunkanku. Ruyan menjawab bahwa 9 hari telah berlalu. Bukankah seharusnya Li Xiao sudah tiba di Nanchu? Ye Chen mengatakan jika sebenarnya kau mengingatkan tentang janjiku padamu. Ia mengatakan agar kau tak perlu khawatir karena aku pasti tak akan melupakannya. Dan diriku juga akan mengajarimu tentang cara berkultivasi esok hari. Kemudian Xin berpindah pada Li Xiao yang baru saja tiba di gerbang kota Nanchu. Namun saat akan masuk ke dalam, datang seorang pria yang bertanya, untuk apa kau datang ke sini? 只需要控制了柳如烟，是否要通知世虚殿和其他世家？提醒我时间才是真吧？道长应该已经到南楚了吧？大早就开始扰人清梦了。 Li Xiao menjawab bahwa diriku ke sini untuk mengantarkan sebuah pesan. Pria tersebut kembali bertanya, untuk siapakah kau mengirimkan pesan tersebut? Li Xiao mengatakan bahwa aku mengirimkannya untuk pemilik pedang ini. Pria itu sangat terkejut melihat pedang yang Li Xiao bawa. Namun dirinya segera menunjukkan jalan pada Li Xiao. Di dalam sekte Heng Yue, Li Xiao memberikan pedang milik Ye Chen pada Chuling Er. Lantas Chuling Er bertanya, di manakah pemilik pedang ini sekarang? Li Xiao memberitahu bahwa orang tersebut kini berada di dunia fana negara Nanzhao. Xin berpindah ke istana Nanzhao. Di sana Ruyan kebingungan mengapa tiba-tiba langit menjadi sangat gelap. Tetapi Xiao Yue memberitahu bahwa sepertinya ada banyak sekali orang di sana. Ruyan berpikir bahwa aku tak tahu apakah semua orang yang datang musuh atau teman. Namun sebaiknya aku membangunkan Ye Chen sekarang juga. 替这把刀的主人，你是替谁送信物？这把刀的主人身在何处？来者不知是敌是友，
这天怎么突然暗下来了？ Setelah Ye Chen tersadar, Xiao Yue segera memberitahunya bahwa ada banyak sekali orang di luar sana. Saat melihatnya, Ye Chen menyadari jika mungkin ada seseorang di belakang tubuh dua kaisar Tunu itu. Ruyan bertanya apakah mereka semua datang untuk menjemput dirimu. Ye Chen menjawab mereka tidak datang untuk menjemputku. Bahkan aku khawatir jika mereka ke sini untuk melakukan hal yang buruk. Lalu Ye Chen memberikan energinya pada Tuan Putri Ruyan. Ye Chen mengatakan agar tidak menimbulkan kekacauan di kota, maka kita perlu mengalihkan perhatian mereka. Ye Chen pun bertanya apakah Tuan Putri Ruyan bersedia bertarung bersamaku. Ruyan menjawab jika diriku akan selalu bersedia melakukannya. Kemudian Ye Chen mengingatkan jika apapun yang terjadi nanti, jangan pernah berhenti memainkan musikmu. Setelah itu, mereka berdua pun bergegas pergi untuk mengalihkan mereka semua. Tetua Sekte Dulong yang melihat Ye Chen segera memerintahkan pasukannya untuk langsung mengejar Ye Chen. 外面来了不少人，你快去看看。那些人是来接你的人吗？不奴国的国师恐怕背后有人。无论如何， 琴声都不要停，我们需要引开这些人。是叶晨，速速。 Setibanya di sana, Ye Chen telah mengetahui bahwa mereka semua adalah pasukan dari Istana Roh Darah. Tetua Dulong berkata, jika dibandingkan dengan orang-orang di Laut Panlong, pasukanku masih tak seberapa. Tetapi Ye Chen menjawab, apakah menurutmu pasukan ini bisa menghentikanku? Tak mau banyak bicara, Tetua Dulong pun langsung menyerang Ye Chen. Sedangkan Ye Chen menggunakan teknik Tai Sulong untuk menghalau semua serangan itu. Ruyan tak percaya menyaksikan pertarungan mereka, tapi Ye Chen memberitahu bahwa aku akan terus melindungimu. Jadi sebaiknya kau jangan berhenti memainkan alat musikmu. Para prajurit Roh Darah kembali berniat untuk menyerang Ye Chen. Namun lagi-lagi dengan begitu mudahnya Ye Chen dapat mengalahkan mereka. Tetua Dulong tak percaya jika kekuatan Ye Chen masih sama seperti dahulu. 试试不就知道了。当真是看得起我，冲啊！所以继续为我弹奏吧。太虚龙镜，好。 Lalu seseorang tetua Roh Darah juga menyuruh Tetua Dulong untuk membunuh Ruyan dulu. Hal itu dikarenakan agar Ye Chen tak bisa bergerak dengan normal. Tetua Dulong pun mengerti dan segera menghempaskan panahnya. Tetapi untung saja dengan gerakan cepat Ye Chen mampu menepis panah tersebut. Tetua Dulong dan pasukannya masih terus melancarkan panah mereka. Namun, Ye Chen juga berusaha untuk terus menghalau serangan dari mereka semua. Tetua Roh Darah menyerang Ye Chen secara tak terduga, tapi Ye Chen mampu menahan serangan darinya. Bahkan dirinya juga membuat Tetua Roh Darah sampai terpental ke tanah. Tak berhenti sampai di situ, datang lagi seorang prajurit yang menyerang Ye Chen menggunakan sebuah tungku. Ye Chen yang tak menyadarinya hanya mencoba untuk menahan kekuatan dari tungku tersebut. Sementara itu, Tetua Dulong menggunakan panahnya untuk menghabisi Ye Chen. 好，看看你能挡几剑。叶晨， 早啊！ Dan benar saja, akibat dari serangan itu, kini terlihat Ye Chen yang mulai kewalahan. Sementara itu, Ruyan sangat khawatir melihat kondisi Ye Chen saat ini. Namun, Tetua Dulong tak menyerah dan kembali menghempaskan 3 anak panahnya. Namun tanpa diduga, justru Ruyan mengorbankan diri sehingga panah tersebut menancap ke tubuhnya. Ketika Ruyan akan terjatuh, Ye Chen bergegas menangkap tubuhnya. Tetapi kini Ye Chen lagi-lagi kehilangan ingatan dan bertanya, siapakah dirimu? Ruyan menangis dan bertanya, apakah setelah ribuan tahun berlalu, kau akan tetap mengingat diriku? Dirinya juga mengatakan bahwa aku adalah wanita bernama Liu Ruyan. Setelah mengatakan hal tersebut, kini Ruyan tak lagi bernyawa. Ye Chen terus memanggil nama Ruyan.
Bahkan dirinya juga berkata, jika kau adalah Liu Ruyan, lalu siapakah diriku yang sebenarnya? 如烟，叶晨，有一个女子叫柳如烟，100年后，一可汗。如烟，你是如烟。 Tetua Sekte Dulong mengatakan jika informasi yang beredar memang benar, karena tanpa musik yang dimainkan oleh Ruyan, Ye Chen seperti mayat hidup. Tiba-tiba saja Ye Chen berteriak dan mengeluarkan kekuatan aslinya. Tak hanya itu saja, rambut Ye Chen juga perlahan berubah menjadi warna putih. Ye Chen menegaskan bahwa sekarang aku telah mengingat semuanya. Tubuh Ruyan kini perlahan menghilang dari pandangan Ye Chen. Sambil menangis, Ye Chen berjanji bahwa aku tak akan pernah melupakanmu. Ye Chen mengingatkan jika kalian semua harus mati untuk menyusul Ruyan. Yang hal itu membuat mereka semua sangat terkejut menyaksikannya. Sedangkan di istana Tianshuan terlihat Master Fuya yang kebingungan. Hal itu dikarenakan saat Ruyan telah mati, Ye Chen justru kembali mengingat segalanya. Sedangkan Ratu Tianshuan menjelaskan jika semua itu karena cinta yang telah memperbaiki dan mencapai kesempurnaan lagi. Jadi, jika Ye Chen ingin bertransformasi, dirinya harus melalui hal tersebut. 什么天庭圣主？我想起来了，造化弄人呐！ 都要为他白葬。蜕变必定要尽责。 Scene kembali pada Ye Chen yang masih terus menghabisi pasukan Istana Roh Darah. Setelah itu, Ye Chen juga bergegas menuju ke arah dua tetua tersebut. Mereka berdua segera berniat untuk melarikan diri. Namun dengan begitu mudah, Ye Chen menyerang tetua Dulong hingga membuatnya terbunuh. Dan kini tibalah saatnya tetua Roh Darah yang juga dibantai habis oleh Ye Chen. Kemudian terlihat pasukan surgawi yang baru saja tiba. Tetua Jiang berkata jika sepertinya kita telah datang terlambat. Tetua Su menjawab, kita tak perlu khawatir karena giok jiwa milik Ye Chen belum rusak. Yang artinya saat ini Ye Chen masih hidup. Li Xiao memberitahu bahwa di sana adalah tempat istana Nanzhao berada. Sehingga mereka semua pun segera bergegas menuju ke sana. Xin berpindah ke aula Sekte Dulong. Di sana, Master Dulong kebingungan mengapa mereka semua belum juga kembali. Tetapi seorang tetua mengingatkan agar sebaiknya kau tak perlu khawatir. Karena jumlah mereka sangat banyak dan tak mungkin Ye Chen dapat menghadapinya. 那里就是南诏国的皇城。看来我们是来晚了。 Tiba-tiba saja seorang penjaga memberitahu bahwa mereka kini telah kembali. Namun ternyata itu hanyalah seorang prajurit yang telah terluka parah. Penjaga itu bertanya apa sebenarnya yang telah terjadi padamu. Tapi tanpa diduga, kini prajurit itu dibunuh oleh Ye Chen di hadapan mereka. Ye Chen juga dengan begitu mudah menghabisi dua penjaga tersebut. Dan dirinya pun segera masuk ke dalam aula Sekte Dulong. Sang master terkejut karena rupanya Ye Chen sudah berada di hadapannya. Kedua master tersebut langsung berlutut untuk memohon pada Ye Chen agar tak membunuh mereka. Ye Chen berkata bahwa sudah terlambat untuk memohon belas kasihku. Dirinya pun langsung menghabisi nyawa mereka tanpa ragu. Di Istana Roh Darah, seorang prajurit mengabarkan bahwa Ye Chen telah membantai ke-9 aula. Dan sepertinya sekarang Ye Chen sedang menuju ke sini. Tetua Sueling memerintahkan mereka untuk melaporkan pada Istana Haus Darah tentang hal ini. 可能，饶，都饶已经晚了。去通知各大世家。 和嗜血殿，叶晨现在已经途经我们9座。 Namun ternyata Ye Chen telah sampai dan berkata bahwa hari ini adalah akhir bagi kalian semua. Tetua Sueling segera menyuruh mereka untuk mengaktifkan pelindung gunung.
Dan para prajurit juga mulai berjaga di depan gunung untuk menghadang Ye Chen. Namun mereka semua terkejut karena kini Ye Chen justru malah menghilang. Bahkan tiba-tiba saja Ye Chen telah berada di depan prajurit itu dan langsung menghabisinya. Tetua Xueling tak menyangka jika pelindung gunung saja tak bisa menghentikan Ye Chen. Ye Chen menegaskan jika diriku akan mengubur kalian semua bersama dengan Ruyan. Setelah mengatakan hal tersebut, Ye Chen mulai membantai prajurit formasi sekaligus. Sedangkan seorang pria berkata jika Ye Chen dapat membunuh mereka hanya dalam sekejap mata. 快快开启护山结界！不错，人呢？陪葬。护山结界竟然拦不住他！ Tetua Xueling memerintahkan mereka semua untuk segera membunuh Ye Chen. Dirinya juga mengatakan bahwa roh darah kini telah mencapai titik kritis hidup dan mati. Jadi jangan buang waktu kalian untuk meminta belas kasih kepadanya. Mereka semua pun mengerti dan kembali melancarkan serangan. Sementara Ye Chen juga mulai menggunakan baju jirah pedangnya sebelum menghadapi mereka. Pasukan roh darah mengeluarkan teknik pedang ilahi. Yang hal itu membuat Ye Chen tak percaya karena pedang tersebut berada di tingkat surgawi. Saat serangan dilancarkan, Ye Chen dengan begitu mudah menghindarinya. Mereka semua tak percaya mengapa serangan pedang ilahi masih belum bisa menghabisi Ye Chen. Tak mau berbasa-basi, kini Ye Chen pun membalas serangan mereka. 神刀，这都灭不掉他。 Bahkan saat itu, pedang ilahi tersebut kini telah berada di tangan Ye Chen. Ye Chen menyadari jika ini memanglah senjata spiritual yang luar biasa. Master Xueling dan pasukan mulai membuat sebuah formasi pembantaian darah. Tetua Xueling menegaskan bahwa tak peduli sekuat apapun dirimu, kau tetap bukanlah tandingan bagi formasi ini. Diketahui formasi itu juga bisa membunuh para kultivator di tingkat alam surgawi. Tetua Xueling segera melancarkan serangannya, tetapi Ye Chen juga langsung membalas serangan darinya. Ye Chen menggunakan teknik 10.000 pedang untuk menghancurkan formasi pembantaian itu. Namun ternyata formasi tersebut dengan sangat mudah menghalau serangan dari Ye Chen. Dan kini giliran tengkorak pembantai itu yang membalas serangannya. Ye Chen segera mengeluarkan teknik ruang angkasa untuk menahannya. Tapi sangat disayangkan teknik luar angkasa tak mampu menahan serangan tersebut. Dan kini serangan itu dapat mengenai tubuh Ye Chen. 就算你再怎么强大， 吃我一枪！ Dan pada akhirnya, spoiler untuk episode 95 season keempat pun bersambung. Oke, cukup sekian. Terima kasih untuk video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.